Dan biarlah ya Tuhan Kau membuka hati kami. Biarlah Roh-Mu yang membuka hati kami. Untuk kami dapat mendengarkan dan memperhatikan setiap ajaran firman ini dengan lemah lembut. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk menyimpan setiap kebenaran firman Tuhan ini dengan baik di dalam hati kami. Sertailah pemberitaan firman dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Wah, ini di sini kita kehadiran teman-teman SMA gitu ya. Enggak sekolah ya, Dek ya. Ibadah dulu ya. Ya, nanti jangan lari ya, langsung balik sekolah gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Faith Under Fire. Nah, ini apa sih maksudnya Faith Under Fire? Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih tema ini. Gitu ya. Faith Under Fire. Kalau kita mendengar kata fire di sini itu saya mengasumsikan bahwa hidup kita di dunia ini itu selalu dipenuhi dengan pergumulan hidup. Dipenuhi dengan tekanan. Hidup kita sebagai orang Kristen itu juga enggak lepas yang namanya dari pergumulan hidup, dari ujian iman. Banyak yang menantang kita sebagai orang Kristen, menguji iman kita, menguji hidup kita. Itulah pengertian saya mengapa saya memberikan kata fire di sini. Dan kemudian yang dikatakan di sana ada kata faith. Teman-teman, iman kita di dalam Kristus itu bukanlah iman yang setelah percaya Yesus berjalan dengan mulus-mulus saja, enggak. Tetapi iman itu ada di dalam suatu tantangan, iman itu selalu di dalamnya perlu melibatkan yang namanya pergumulan, iman itu akan menjadi nampak kalau di dalamnya juga terkadang kita perlu mengalami yang namanya tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu itulah alasan saya mengapa saya memberikan tema kali ini adalah Faith Under Fire. Iman yang ditantang, iman yang menghadapi struggle, iman yang menghadapi trials, pencobaan demi pencobaan, iman yang menghadapi setiap tekanan. Bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman ketika kita melalui itu semua. Nah, oleh karena itu kita coba sama-sama sekarang membuka dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayatnya. Apa bisa ditampilkan ayatnya di depan? Bisa ya, supaya kita bisa baca berganti-gantian gitu maksud saya ya. Pasal 4 ayat pertama saya akan baca. Nanti kemudian ayat 2 kalian baca, kita akan ganti-gantian terus seperti itu sampai kita di ayat yang ke-11. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2 kalian. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 11 bareng-bareng dibaca ya, 1, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia
dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik, kembali ke slide saya lagi tadi. Nah, ketika kita berbicara mengenai faith under fire, iman yang sedang berada di dalam tantangan kehidupan, iman yang sedang berada di dalam pergumulan, iman yang sedang berada di dalam tekanan, maka tidak ada contoh lain yang lebih tepat untuk kita bisa teladani selain siapa? Yesus Kristus. Yesus itu adalah pribadi yang pada satu momen pernah mengalami yang namanya sebuah tantangan. Yesus pernah ada di dalam suatu peristiwa, suatu momen yang dimana dia menghadapi sebuah challenge. Dan itu berasal dan datang dari siapa? Iblis. Dan kalau kita membaca ayat demi ayat, kita bisa melihat bahwa Yesus selalu mampu menghadapi setiap struggle, menghadapi setiap tantangan demi tantangan dengan berhasil. Ya, dia menghadapi semuanya dengan berhasil. Sehingga endingnya dikatakan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dan kalau kita membaca di ayat lain, setelah Yesus dicobai sampai 3 kali, maka dikatakan iblis pun itu undur daripadanya. Ini membuktikan ketika Yesus menghadapi suatu momen di mana dia ditantang, dia di-challenge, dia menghadapi trials. Dia mampu menghadapi semua itu dengan berhasil. Dan iblis undur daripadanya. Dan saat ini kita pun juga perlu belajar daripada Yesus ketika kita memiliki iman yang mungkin hari-hari ini kita juga menghadapi iman yang sedang ada di dalam pergumulan. Mungkin iman kita sebagai orang Kristen sedang berada di dalam masa-masa ujian. Mungkin iman kita sebagai orang Kristen pada masa ini sedang berada di dalam masa-masa pencobaan. Kita mengalami banyak tekanan di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu coba kita pelajari, kita lihat apa sih yang bisa kita contoh dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Coba kita lihat ya. Silakan di next. Nextnya pakai ini tuh ya. Nah. Oke, kita lihat yang pertama. Kita perlu pertama pahami realita pencobaannya. Kemudian setelah kita tahu realita pencobaannya secara cepat saja, saya akan bahas secara cepat saja. Lalu kemudian kita fokus kepada yang kedua, kenalilah pencobaannya. Ya, kita perlu mengenali apa sih yang sebetulnya paling banyak diberikan oleh dunia ini untuk mencobai kita. Dan area ini kita harus kenali supaya kita bisa menang ketika nanti kita menghadapinya. Jadi kita pahami dulu realitanya, lalu kita kenali pencobaan apa yang sedang kita hadapi. Tantangan apa, pencobaan apa, ujian apa, struggle apa yang sedang kita hadapi. Sehingga nanti kita setelah mengenali kita akan mampu menghadapinya dengan penuh kemenangan. Dan kemudian yang ketiga, kita perlu di dalam menghadapi pencobaan setelah kenal musuhnya, kita perlu senjatanya. Betul ya? Kita perlu senjata untuk bisa mengalahkan musuhnya atau pencobaan ini. Gitu ya? Nah sekarang coba kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Realita pencobaan. Apa sih realita tentang pencobaan yang perlu kita ketahui? Next, yang pertama, Yesus itu dicobai justru sesudah baptisan. Coba teman-teman kita lihat di Matius pasal yang ketiga, di ayat yang ke-13. Kita lihat Matius pasal 3 ayat yang ke-13. Di situ dibilang begini, maka datanglah Yesus dari Galilea, berarti dia dari Galilea pertamanya, dia datang ke Yordan. Kepada siapa dia datang di sana? Kepada Yohanes. Tentu saja Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Untuk apa teman-teman dikatakan di sana? Untuk dibaptis olehnya. Lalu kita lihat di ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita perhatikan di ayat yang ke-17, ini momen penting. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan begini, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanyalah aku berkenan. Saya ulangi ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kembali ke slide saya tadi. Pencobaan Yesus itu dimulai sesudah baptisan. Nah, apa implikasinya untuk kita? Teman-teman, kita semua perlu menyadari realita ini. Sesudah kita percaya kepada Yesus, kita pun juga melakukan apa? Baptisan. Semua orang yang percaya Yesus pasti selanjutnya adalah dibaptiskan. Dan inilah realitanya. Ketika teman-teman semua percaya pada Yesus lalu dibaptiskan, jangan anggap di dalam pikiranmu kamu memasuki zona nyaman. Ketika engkau selesai percaya Yesus dan engkau dibaptiskan, memang betul itu adalah awal hidup barumu dimulai, betul. Kamu hidup baru dalam Yesus, amin ya. Ketika engkau percaya, ketika engkau dibaptiskan, hidup baru dimulai. Ya betul, hidup baru dimulai di dalam Kristus dan hidup baru itu akan dijalani dengan menghadapi struggle demi struggle. Itu yang harus kalian pahami tentang imanmu. Memang benar hidup baru, ya. Hidupmu yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang di dalam Kristus, hatimu diubahkan, betul. Tetapi engkau bukan memasuki zona nyaman untuk seterusnya. Setelah hidup baru, ada satu perjalanan di depan yang harus engkau hadapi. Itulah challenge, itulah trials, itulah struggles yang harus engkau lalui bersama dengan iman yang kau miliki itu. Itulah yang dialami oleh Yesus. Makanya itu setelah momen baptisan masuk pasal 4. Yesus dibawa oleh Roh untuk dicobai. Yang kedua, pencobaan Yesus terjadi saat inkarnasinya. Inkarnasi itu artinya Allah menjadi manusia. Pada waktu dia menjadi manusia, lalu dia dibaptiskan dan pada momen inkarnasi itulah dia mengalami pencobaan. Dan pada waktu dia mengalami pencobaan itulah Kristus betul-betul menunjukkan inkarnasinya itu real. Artinya apa? Untuk kita, pada waktu kita setelah beriman dan dibaptiskan, maka kita itu akan menghadapi semua ini dengan meneladani Dia yang merendahkan dirinya datang ke dunia ini. Dialah teladan yang harus kita tiru. Itulah alasannya kenapa Dia perlu menjadi sama seperti kita manusia, karena kita manusia akan menapaki jalan yang Dia tapaki. Kalau setelah dia dibaptiskan, dia menapaki jalan pencobaan itu, maka kita yang juga manusia di dalam dia juga akan menapaki jalan yang penuh dengan struggle. Dan untuk itu kita perlu contoh dari Sang Kristus yang berinkarnasi ke dunia. Itu realitanya. Dan realita yang ketiga, tempat pencobaan itu adalah arena peperangan rohanimu. Kenapa dikatakan arena peperangan? Karena dikatakan dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Jadi ada tempat yang namanya padang gurun, sepertinya itu menjadi arena peperangannya. Makanya dibawa ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Padang gurun dicobai. Padang gurun dicobai. Jadi ada satu arena peperangan rohani setelah engkau percaya kepada Kristus. Dan yang berikutnya, realita yang keempat. Arena peperangan itu tempat yang disukai oleh Roh Kudus dan juga iblis. Coba kita lihat di ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Sekali lagi, Yesus dibawa oleh siapa? Roh. Kemana Roh membawanya? Padang gurun. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan ternyata di padang gurun yang sama, di tempat Roh Kudus membawa, ternyata di situ
iblis memakai tempat itu untuk mencobai. Apa artinya untuk kita? Setelah kita percaya Yesus, setelah kita dibaptiskan, seperti yang saya katakan tadi, kita akan menghadapi comfort zone. Kita akan menghadapi banyak pencobaan di depan. Kita akan menghadapi banyak pergumulan di depan. Kita akan banyak menghadapi trials, challenge di depan. Dan Roh Kudus membawa kita ke sana. Untuk apa? Untuk di tempat itulah, kalau Roh Kudus yang bawa, menumbuhkan iman kita di sana. Dia mengizinkan kita untuk melalui masa-masa tersulit di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk membuat kita sadar selalu akan hadirat Tuhan. Roh Kudus sengaja dan mengizinkan kita, membawa kita ke padang gurun, arena itu. Untuk apa? Untuk mendewasakan iman kita. Sebaliknya, padang gurun yang sama, arena yang sama juga disukai iblis. Kenapa? Karena di momen-momen orang menghadapi pencobaan, dia bisa tipu kita supaya kita jatuh dalam dosa. Di momen kita menghadapi challenge, dia bisa tipu kita untuk melemahkan iman kita. Jadi ini adalah arena peperangan yang harus kita semua hadapi, teman-teman. Jadi orang Kristen jangan selalu memikirkan comfort zone. Tetapi imanmu di dalam Kristus harus menghadapi iman yang under fire ini. Sadari bahwa imanmu, your faith is under fire. Iman kita itu akan menghadapi tantangan, pencobaan, challenge, trials di depan. Roh Kudus bawa kamu ke sana supaya kamu bertumbuh di dalam imanmu. Supaya kamu dewasa dalam imanmu. Supaya kamu mengalami Allah yang menolong kamu di dalam segala pergumulanmu. Supaya kamu semakin mengandalkan Tuhan, sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Tapi jangan lupa, iblis pun juga ada di sana. Untuk apa? Menjatuhkan kamu dalam dosa, melemahkan iman kamu, membuat kamu ragu sama Tuhan, membuat kamu enggak taat sama Tuhan. Ketika kamu melalui itu semua. Dan yang berikutnya, Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Kalau teman-teman lihat di situ pencobaannya betul-betul terjadi secara 3 kali. Dalam budaya Yahudi, 3 itu artinya very extreme. Artinya Yesus dicobai dengan sangat ekstrim oleh iblis. Dan pencobaan itu untuk kita artinya apa? Kita akan menghadapi terus struggle ini. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai nanti Yesus datang kedua kali. Nah, jadi ini teman-teman yang perlu kita ketahui pertama. Gitu ya. Kita perlu mengetahui bahwa setelah kamu percaya, setelah kamu dibaptis, jangan pikirkan comfort zone. Pikirkan bahwa di depan kamu ada pergumulan, di depanmu ada banyak struggle yang harus kamu hadapi. Dan itu adalah arena di mana Roh Kudus akan bawa kamu ke sana untuk kamu bertumbuh dewasa dalam iman. Tapi juga jangan lupa bahwa di masa-masa itu iblis akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan, melemahkan iman kita semua. Nah, sekarang berikutnya, setelah kita tahu realitanya, kita perlu mengenali pencobaannya memangnya seperti apa sih? Apa sih yang dialami oleh Yesus itu juga akan kita alami sebenarnya. Dan kita perlu mengenali 3 pencobaan ini supaya ketika kita nanti mengalaminya, kita pun mampu menang seperti Kristus pun juga menang. Kita lihat yang pertama. Pencobaan pertama adalah pencobaan soal ketaatan. Mungkin teman-teman sering dengar kata ketaatan. Kita perlu taat sama firman Tuhan, kita perlu taat sama Tuhan. Tetapi berapa banyak juga di antara kita yang seringkali lalai untuk taat kepada Tuhan. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang ketaatan, kita lihat di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Coba kita lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Akhirnya apa? Sudah lapar belum? Puasanya belum, sudah lapar
Udah lapar terus kalau kita ya kan. Dia 40 hari, 40 malam baru dia lapar. Coba perhatikan di ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, apa kata-katanya? Jika, iya, apalagi? Ini sangat berkaitan dengan momen dia dibaptis. Waktu dia dibaptis, Bapa mengatakan apa ke Yesus? Inilah anak yang ku kasihi. Iblis pakai itu. Kamu anak Allah kan kata bapakmu kan? Ubah batu ini menjadi roti. Kamu anaknya, pasti kamu berkuasa. Dia yang ngomong, inilah anak yang kukasihi. Berarti kamu anaknya kan? Kamu pasti berkuasa seperti bapakmu. Ubah batu ini menjadi roti. Tapi yang membuat saya menarik adalah jawaban Yesus. Apa jawaban Yesus? Coba kita lihat di ayat 4. Ada tertulis, manusia, apa teman-teman? Hidup apa? Bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dulu saya salah memahami ayat ini. Biasanya juga ayat ini dipakai kalau membuat orang itu tetap bertahan dan fokus dalam seminar panjang. Biasanya seminarnya panjang, waktunya makan siang biasanya peserta sudah mulai lihat jam. Mulai apa? Lapar. Wah, biasanya pengkhotbah akan bilang gini, saudara-saudara saya tahu Anda lapar tetapi bertahanlah dalam ruangan ini karena manusia tidak hidup dari siapa? Roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, kenapa? Karena pendetanya tahu khotbahnya masih setengah jam lagi, masih panjang. Makanya pakai ayat itu untuk apa? Supaya membuat jemaatnya gak fokus ke laparnya, tapi fokus ke setiap khotbah yang disampaikan pendetanya. Kita mungkin juga seringkali menafsirkan ayat ini, oh berarti aku harus sering baca Alkitab. Tapi ternyata setelah saya selidiki ayat ini ternyata Yesus sedang tidak berpikir ke arah sana. Apa maksud dari manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman, kalau teman-teman melihat ayat ini itu di ayat yang keempat, itu sangat berkaitan dengan dua peristiwa, kembali ke slide tadi. Sangat berkaitan dengan dua peristiwa di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat ya, kisah Adam. Adam itu jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan pada saat dicobai iblis di Taman Eden soal apa? Makanan. Jangan merasa terus kemudian nanti kalau makan itu dicobain, enggak gitu ya. Ini contoh saja. Contoh yang dipakai adalah makan waktu itu. Karena posisinya konteksnya Yesus lagi lapar butuh makan. Pasti yang dipakai adalah makanan gitu ya. Makan. Yesus itu kan Adam yang kedua kata Alkitab. Ya kan? Dicobai dengan hal yang sama. Dan kisah yang berikutnya bangsa Israel jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan. Pada saat pencobaan di padang gurun selama 40 tahun juga soal apa? Makanan. Mereka protes sama Tuhan. Kami kepengen makan daging, mana Tuhan bisa kasih enggak? Kami kelaparan, Tuhan bisa kasih enggak? Dua kisah di dalam perjanjian lama menunjukkan gara-gara makanan orang rela tidak taat. Gara-gara makanan Adam tidak taat. Gara-gara makanan bangsa Israel tidak taat. Dan kita lihat respon Yesus next. Nah ya, memang jentik saya harus berkuasa ini ya. Ya, anak Allah soalnya ya. Oke ya. Nah, Yesus sang anak Allah yang menjadi manusia itu menang atas pencobaan ketika dia membalikkan ketidaktaatan Adam dan bangsa Israel dengan ketaatannya. Dengan cara apa? Dia mengutip ayat ini. Ini menunjukkan dia adalah pribadi yang taat kepada Bapaknya. Dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Pertanyaannya, tertulis di mana?
Ya kan? Tertulis di slide saya, ini sudah saya tulis ini ya. Keluaran pasal 16. Coba buka Keluaran 16. Slide aja yang buka. Bantu teman-teman kita ya. Keluaran 16. Ayat 15 sampai 20. Keluaran 16 ayat 15 sampai 20. Keluaran 16 ayat 15 sampai 20. Oke. Ini ceritanya Tuhan ngasih makan roti mana ya. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apa ini? Sebab mereka enggak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kita coba berimajinasi ya. Ada roti dari langit. Kita nggak tahu jenis roti ini apa, kita nggak pernah ngegiling roti itu, kita nggak pernah buat itu, pantas mereka tanya, apa ini? Makanan apa ini? Musa bilang, itu roti dari Tuhan. Tapi yang penekanannya bukan hanya di situ, kita lihat berikutnya. Ayat berikutnya, ayat 16. Beginilah perintah Tuhan. Jadi masalahnya bukan di rotinya sekarang. Masalahnya di mana? Perintahnya. Perintahnya adalah begini. Pungutlah roti itu, maksudnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Perhatikan perintahnya ya. Ini ada rotinya. Ini kita asumsi ya. Di depan kita ada rotinya. Terus mau diapain roti ini? Tuhan bilang, pungut. Pungutlah roti itu. Lalu apa? Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Jadi waktu dia ngambil, secukupnya untuk satu rumah. Tahan ya sampai di situ ya. Next. 17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Sesuai perintahnya. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Karena tergantung jumlah keluarga. Lanjut lagi. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit enggak kekurangan. Karena apa? Karena tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Lanjut, ayat 19. Musa berkata, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi setelah dipungut, diolah, langsung cepat dihabisin. Tidak boleh disisakan untuk besok. Kalau kita makan nasi bisa disisakan untuk besok kadang, ya toh? Ini tidak boleh. Makanya diambil seperlunya. Karena harus habis hari itu juga. Karena besoknya Tuhan kasih lagi. Gitu ya. Next. Nah ini persoalannya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu bagaimana kondisi roti itu? Berulat dan berbau busuk. Sekarang lompat di ayat yang ke-25 sampai 28. Lompat lagi. Ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah roti itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Dan pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Jadi ditaruh roti itu di padang, mereka ngambil mungut seperlunya. Lanjut, 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Pada hari ke-7 ada sabat. Maka roti tidak ada pada hari itu. Jadi 6 hari kamu memungut, tetapi pada hari ke-7 adalah sabat, tidak ada roti pada hari itu. Ayat 27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Ayat 28. Sebab itu berfirmanlah kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Kembali ke kutipan Yesus.
Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bisa merelatekan maksudnya? Kamu hidup itu bukan dari roti yang Tuhan kasih. Kamu hidup itu tergantung ketaatanmu sama perintah Tuhan dalam cara memungut, mengolah roti itu. Artinya apa? Kamu mau ngambil roti itu sebanyak apapun untuk disisakan pagi, tapi kalau yang kamu lakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tetap kamu gak bisa makan roti itu, karena roti itu akan menjadi apa? Busuk. Jadi artinya yang mau ditekankan adalah hidup kita tidak tergantung apa yang jasmani. Hidup kita tidak tergantung apa yang dapat dilihat. Kita mampu hidup selama kita mengikuti, mentaati perintah Tuhan. Tadi kita juga lihat kan, ada bangsa Israel yang gak ngikut perintah Tuhan. Dibilang habiskan hari ini, disisakan untuk besok. Bisa dimakan? Suruh habiskan hari ini, disisakan besok, bisa dimakan? Enggak bisa. Berarti artinya apa? Hidup mereka bukan tergantung rotinya, tapi dari ketaatan mereka pada perintah Tuhannya. Dibilang hari ini Sabat, enggak ada roti di hari Sabat. Dikasih kesempatan memungut 6 hari. Waktu Sabat, enggak bisa memungut. Ada juga tuh yang keluar nyari, ada enggak? Dapat enggak rotinya? Enggak dapat. Artinya hidup itu tergantung ketaatan pada perintah Tuhan. Selama kamu taat, kamu menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Iblis ingin membuat kamu jatuh dalam ketidaktaatan, dalam soal apapun. Karena ini konteksnya makanan, yang dipakai makanan. Tapi dalam konteks hidup kita, struggle apa yang kau hadapi? Pasangan hidup, dia bisa buat kamu jatuh dalam ketidaktaatan gara-gara pasangan hidup, pacaran beda iman. Sudah Alkitab bilangnya apa? Janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seiman. Ngomongnya begitu, tapi tetap dilanggar atau ditaati? Karena dilanggar, alasannya apa? Kan saya mau menginjili. Gitu ya. Saya waktu ada Q&A di kampus, boleh enggak Pak, pacaran itu beda agama. Kan motif kita baik, menyelamatkan jiwa. Wah, mantap ya, menyelamatkan jiwa. Kalau menyelamatkan jiwa, mohon maaf teman-teman, kenapa harus pakai status? Kalau nyelamatin jiwa murni aja, sama seperti ke yang lain, kan begitu. Ini di sini ada 2 orang nih ya kan. Yang satunya kita nggak punya perasaan, satunya punya perasaan, kita bisa menginjili juga kok di sana tanpa perasaan apapun. Kenapa yang di sini harus dijadikan pacar dulu supaya bisa menginjili? Kalau begitu kan dua-duanya aja jadiin pacar supaya bisa menginjili. Itu tambah gak karu-karuan nanti ceritanya, ya kan? Pacaran beda iman. Itu pun saja sudah menunjukkan ketidaktaatan. Dalam pacaran apalagi yang dibuat iblis jatuh? Mulai itu pegang sana, pegang sini, ya kan? Nyerempet-nyerempet, kalau cinta ayo lah gak apa-apa. Apalagi? Banyak hal coba yang bisa kalian renungkan, coba kalian butuh waktu untuk merenungkan itu. Apa sih di dalam kehidupanmu ini yang sering kali membuat kamu tidak taat kepada Tuhan? Setelah percaya Yesus, inilah pencobaan. Inilah ujian pertama. Tuhan membawa kamu melewati ini karena Tuhan ingin supaya kamu taat. Roh Kudus bawa kamu ke area-area ini supaya kamu belajar taat. Tapi iblis juga tahu kalau sampai kamu taat, kamu dewasa iman, kamu mengalami segala kebaikan Tuhan, hidup kamu makin bertumbuh di dalam Dia. Iblis gak mau. Dia buat kamu jatuh di area-area. Inilah ujian pertama. Yang kedua, next. Inilah
yang kita perlu perhatikan. Kristus dalam inkarnasinya telah belajar menjadi taat. Kalau kalian baca Ibrani nanti kalian akan menemukan bahwa meskipun dia anak Allah, dia telah belajar menjadi taat. Agar kita manusia, saya ulangi ya, dia perlu menjadi sama seperti kita manusia, agar kita yang manusia di dalam Kristus hidup dari setiap firman Allah dalam segala hal. Makanya Yesus bilang apa? Orang yang mendengarkan aku, mendengarkan ajaranku, dan mentaatinya. Seperti rumah yang dibangun di atas batu. Kalau orang mendengar ajaranku, mendengar. Kita pinter dalam ajaran Tuhan. Kita pinter Alkitab, kita pinter nafsir, kita pinter doktrin. Tidak salah, tapi yang penting sasarannya taat. Kalau enggak taat seperti rumah yang dibangun di atas pasir, roboh. Memang teman-teman, taat ke Tuhan itu membuat kita terlihat agak aneh bagi dunia. Tapi tenanglah, ketaatanmu itu memperkenan hati Allah. Dan orang yang memperkenan hati Allah dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Yang berikutnya, apalagi sih pencobaan atau struggle-nya? Next, kerendahan hati. Itu ada di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Iblis membawa Yesus ke atas kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Menariknya, iblis ngapain? Jika engkau anak Allah, sesuai dengan kata baptisan tadi ya, inilah anak yang kukasihi. Oke, anak yang dikasihi Tuhan, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Nanti dia akan memerintahkan malaikat menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kira-kira kalau Yesus terjun betulan, Bapaknya akan melindungi enggak? Halo? Ayo di-challenge sama ucapan iblis saja sudah bimbang. Gimana ini? Ini kan ucapan iblis ya. Ini kan ngutip ayat ini sebenarnya. Dia ini lagi ngutip ayat setannya ini ya kan. Jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu. Ini bayangkan kamu Yesus di atas puncak bait Allah tinggi. Terus iblis ngomong gitu, jatuh. Nanti ditatang sama malaikat, tenang aja. Kira-kira Yesus itu kalau jatuh, Bapaknya bakal ngelindungin gak? Yang bilang iya angkat tangan. Yang lain sudah mulai tertipu kah engkau dengan iblis itu? Yang lain sudah mulai goyah kah? Iya kan? Ini belum melewatinya loh kok sudah jatuh duluan, luntur duluan ini iman ini. Waduh, ya kan? Kalau dia menjatuhkan, saya yakin Bapaknya pasti akan menolong. Ini pikiran omong kosong saya ya. Kan ini berasumsi saja. Anak yang kukasihi ini. Tapi kalau dia sampai turun, tiba-tiba dia jatuh. Malaikat langsung rame-rame menatang. Anak Allah lagi jatuh, misalkan begitu. Menatang, sat, gini kan. Langsung Yesus tuh gak sampai kesuntuk ke bawah. Cuman ngawang-ngawang kayak Superman. Gini. Di situ ada banyak orang. Kira-kira apa yang terjadi? Orang pasti akan mengakui segera dia Mesias. Tapi ternyata bukan itu yang dia mau. Orang harus mengakui dia Mesias melalui salib, penderitaan. Bukan melalui pertunjukan kuasa. Berarti ini yang dia tekankan apa? Kerendahan hatian. Justru kalau sampai dia mengikuti omongan iblis, dia disebut apa? Mencobai Tuhan Allahnya. Makanya ada kalimat apa? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena iblis memang bermaksud supaya kita mencobai Tuhan. Coba sekarang kita seringkali mencobai Tuhan di dalam hal apa? Coba kita kembali ke slide saya tadi. Nah ini ya. Coba cek isi doamu. Berapa banyak kita doa seringkali gini. Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh berkuasa, buat semua usahaku lancar hari ini. Tuhan,
kalau engkau sungguh-sungguh ada dan mengasihiku, berikanlah apa yang kuminta sekarang. Berapa banyak kita sering doa gini? Halo? Ada yang sering doa kayak gini? Teman-teman, kalau kita perhatikan, doa ini sebenarnya mengukur kekuasaan Tuhan dari lancar atau tidaknya usaha kita. Oke, aku percaya kamu berkuasa. Caranya buat usahaku lancar nih. Kalau sampai lancar, aku yakin kamu berkuasa. Teman-teman, saya kasih tahu. Ini doa yang mencobai Tuhan. Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh dan mengasihiku, berikan apa yang kuminta sekarang dalam nama Yesus. Ternyata begitu melek podoai. Artinya apa? Seringkali kita mengukur Tuhan itu ada dan mengasihi. Kalau permintaan kita dituruti oleh Tuhan. Padahal Yakobus pernah bilang begini, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena mungkin kamu nggak berdoa. Atau kamu sudah berdoa, tapi tetap nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah doa. Karena semua yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Tuhan tidak jawab, karena itu mencobai dia. Next. Siapa yang doa juga gini, Tuhan, aku sudah setia melayanimu, hidup sesuai perintahmu. Kiranya sekarang engkau yang maha peduli itu memberkatiku berlimpah-limpah. Ada yang sering berdoa begini? Dan atau mungkin gak berdoa ya, merasa begini. Aku udah melayani Tuhan, aku udah setia. Pasti diberkati Tuhan. Artinya apa? Kamu barter dengan Tuhan berarti. Ini Tuhan, aku udah setia ya. Ya kan? Aku udah setia melayani. Aku sudah sesuai perintah. Barternya apa? Kasih dong berkatmu. Hati-hati loh teman-teman. Doa-doa seperti ini tuh tanpa kamu sadari. Doa yang muncul dari hawa nafsu yang ditunggangi oleh roh jahat. Kelihatannya doa yang penuh dengan klaim iman. Tetapi is not. Apalagi, Tuhan aku lagi ngadepin masalah besar nih, lindungi aku ya Tuhan. Nyatakan kuasamu agar tidak terjadi hal buruk padaku. Artinya apa? Kita mengukur buruk tidaknya hidup kita untuk mengukur kuasa Tuhan. Padahal dalam hidup ini, kita pasti menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Yang kita anggap itu sebagai hal buruk. Entah dijahatin orang lah, entah dibully orang lah, entah ada orang yang memperlakukan gak adil lah. Hati-hati loh teman-teman. Doa-doa seperti ini kelihatannya doa yang percaya pada kuasa Allah, tapi justru menunjukkan betapa sombong dan angkuhnya kita sampai kita menuntut Tuhan untuk melakukan ini itu demi memuaskan hawa nafsu kita. Ini adalah mencobai Tuhan. Next. Bangsa Israel mencobai Tuhan dengan mempertanyakan kehadiran dan kuasa Tuhan selama pencobaan 40 tahun di padang gurun. Kalau teman-teman baca Keluaran 17 nantinya, enggak usah dibuka ya. Ayat 1 sampai 2 dan 7. Di situ jelas dikatakan, kami ini mau minum apa? Mana katanya Tuhan? Aku enggak mendapatkan apa-apa. Coba deh buka Keluaran 17 ayat 7-nya aja. Itu penting kalimat itu. Keluaran 17 ayat 7. Nah, perhatikan kita lihat pertanyaannya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel bertengkar dan oleh karena mereka mencobai Tuhan dengan tanya apa? Apa pertanyaannya? Sama dengan doa kita yang tadi kan. Kalau Tuhan ada, kalau memang betul-betul engkau berkuasa, kalau memang betul-betul engkau ada dan mengasihiku, ayo kasih kami minum. Kalau minumnya enggak ada, kami mati kehausan, berarti Tuhan tidak ada. Hati-hati ya teman-teman. Inilah yang sering kali kita seperti orang, adakah Tuhan di tempat ini? Saya bisa membayangkan ya. Coba kalau kamu andai kata ada di posisi itu,
kamu jadi Musanya. Kamu ikut marah atau enggak? Saya bisa membayangkan ini lagi panas kayak sekarang di Surabaya ini panas. Jadi saya datang aja di sini, yang saya minta pertama kali sama Marco apa? Minumnya mana? Datang saya dikasih jajan. Loh, saya enggak butuh jajan, saya butuh minum. Jajan banyak, ada pentol di luar. Ya, dikasih minum, saya butuh minum. Saya bisa membayangkan panasnya padang gurun. Mereka sudah berjalan, sudah panas, jalan. Ada momen mereka kehausan, mereka marah enggak? Marah. Waktu marah, bayangkan kamu jadi Musa, terus kamu ditanya, mana minumnya? Terus kamu juga enggak ada jawaban, kamu mau cari minum di mana? Kira-kira kalau kamu terus ditekan-tekan dengan pertanyaan itu marah enggak? Marah enggak kira-kira? Mana minumnya? Yang tanya semua ribuan orang tanya, mana minumnya? Kamu cuma seorang diri jadi pemimpin. Kira-kira kamu akan menjawab apa? Sebentar ya Bapak Ibu ya, sabar. Apa begitu? Musa juga kena terik matahari gundulnya, itu ya sama juga. Dia panas juga gitu loh ya kan. Dia pun juga tanya ke Tuhan, mana Tuhan minumnya? Tuhan yang dengar bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan marah enggak? Marah enggak? Tuhannya marah enggak? Tuhan juga marah, makanya kapan bangsa ini mau taat? Bangsanya marah, Musanya marah, Tuhannya marah. Wis bayangno dhewe situasi ini. Tuhan murka karena apa? Mereka mencobai dia. Hati-hati loh teman-teman. Ujian kedua, faith under fire yang kedua adalah soal kerendahan hati. Kita lihat Yesus. Yesus dalam inkarnasinya menang atas pencobaan ketika dia menolak untuk menunjukkan haknya sebagai anak Allah dengan mencobai kuasa Bapaknya. Rubah sikap hatimu, kerendahan hatilah yang harus kita lalui di dalam perjalanan meneladani Kristus. Doa orang yang rendah hati gimana sih? Yesus bilang apa? Sebelum engkau minta, Bapamu itu sudah tahu yang kamu perlu. Maka doanya apa? Doa teladan yang paling baik adalah Yesus. Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan ini. Inilah pergumulanku, sebutkan. Tapi kiranya kehendakmu yang terjadi. Bukan Tuhan, jika engkau berkuasa, maka kiranya engkau sekarang membuat semua usahaku lancar. Dalam nama Yesus. Kelihatannya doa penuh iman. Tapi ingat, itu adalah doa penuh keangkuhan dan kesombongan. Kenapa? Karena engkau mengukur kekuasaan Tuhan dari keberhasilan hidupmu. Tapi kalau engkau Tuhan, ini loh aku mengalami pergumulan ini. Aku mengalami kesulitan ini. Tuhan, curhat aja ke Tuhan gak apa-apa. Sampaikan semua ke Tuhan. Karena itu adalah kamu mengeluarkan semua isi hatimu, pengakuanmu ke Tuhan. Gak apa-apa sampaikan. Tapi endingnya adalah engkau menyadari bahwa dia sanggup menolongmu dengan caranya, bukan dengan caramu. Menolong kita dengan kehendaknya, bukan dengan sesuai cara kita dan kehendak kita. Inilah kerendahan hati. Next. Kristus di dalam inkarnasinya telah merendahkan hatinya menghadapi masa sulit. Bahkan dia terus merendahkan hatinya hingga menanggung derita salib. Tanpa membalas, itu kerendahan hatian dia. Agar kita manusia yang di dalam Kristus bisa serupa dengan kerendahan hatiannya. Bukan saja saat di masa sulit, tapi sama seperti dia ketika kita mungkin disalib orang dengan hinaan, dengan cacian. Kita dicambuk orang dengan apa? Direndahkan. Kita enggak membalas tapi mengatakan apa? Tuhan ampuni dia. Tuhan berikan anugerah-Mu baginya. Itu kerendahan hati teman-teman. Dan yang ketiga, faith under fire tentang kesetiaan. Di Matius 4 ayat 8 sampai 11.
Teman-teman, kalau kita melihat bangsa Israel di Ulangan 8, 11 sampai 13, 17 sampai 18, diperingatkan Tuhan untuk tidak melupakan Allah ketika mereka hidup dalam kelimpahan. Bangsa Israel pada waktu itu mau dimasukkan ke tanah Kanaan. Sebelum masuk Tuhan kasih peringatan. Nanti kalau sudah di tanah Kanaan, kamu menikmati segala kebaikan di sana. Kamu bisa bangun rumah, kamu bisa punya bisnis baik, ya ternak dulu ya. Ternakmu banyak, ladangmu subur. Jangan sampai kamu bilang, ini semua karena aku. Jangan kelimpahan membuat kita tertutup mata kita dari Tuhan. Jangan membuat kelimpahan membuat kita berbelok menjadi tidak setia. Makanya Tuhan bilang cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Gara-gara cinta akan uang, bukan karena uangnya, tapi cinta akan uangnya membuat sebagian orang menyimpang dari iman, tidak setia. Tetapi iblis ingin membuat Yesus di dalam kemanusiaannya sujud menyembah iblis. Next. Tapi Yesus dalam inkarnasinya menang atas pencobaan kesetiaannya kepada Bapaknya. Kesetiaan kepada Yesus itulah yang penting. Karena di momen itulah iman kamu betul-betul teruji menjadi orang yang kokoh dalam iman. Lanjut. Kristus dalam inkarnasinya telah berbakti kepada Bapaknya agar kita manusia dalam Kristus hidup terus dalam kesetiaan iman kepada Allah saja. Jangan sampai teman-teman gara-gara duit, gara-gara kekayaan, gara-gara harta, kamu yang kerja, kamu yang sekolah dan nanti juga akan kerja. Jangan hidup diarahkan cari duit, cinta duit, tidak. Itu akan membuat kesetiaanmu menjadi luntur. Tapi carilah Tuhan yang menjadi sumber dari berkat-Mu. Dan yang terakhir, senjata apa saja yang mengalahkan pencobaan? Lanjut, hanya ada 3, doa, puasa, dan kitab suci. Kenapa saya mengatakan perlu berdoa? Yesus ketika di Taman Getsemani, dia mengatakan kepada muridnya apa? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga denganku selama 1 jam agar engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Doa, ketika engkau berdoa, engkau sedang merawat rohanimu untuk tetap terus peka dengan Tuhan. Mengapa puasa? Yesus pun berpuasa kok. Puasa itu menguatkan spiritualmu untuk tetap terus terarah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Alkitab. Kita lihat teman-teman bagaimana cara Yesus melawan iblis. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Yesus ingin kita immerse, ingin kita tenggelam, ingin pikiran hati kita dikuasai oleh yang namanya apa? Firman Tuhan. Bacalah ini, inilah yang akan menguatkan kehidupan rohanimu untuk menang melalui pencobaan tentang ketaatan, kerendah hatian, dan kesetiaan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Kiranya ketaatan, kerendah hatian, dan kesetiaan yang selalu kami teladani dan kami hidupi di dalam dunia ini ketika kami ada di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menang atas segala cobaan-cobaan yang ada dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan. Biarlah Kau jumpai setiap kehidupan kami semakin